Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan satu kenikmatan, keberkahan pada diri kita semua. Juga kita tidak lupa mengucapkan sholawat dan salam kepada junjungan baginda Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, juga para sahabatnya dan pengikutnya yang istiqomah. Izinkan Abah untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara-saudara Abah yang telah membantu subscribe, like, comment, share. Karena subscribe itu gratis, mohon dibantu. Dan Abah selalu mendoakan saudara-saudara Abah dimanapun berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya dan diberikan kesehatan sekeluarga. Hanya Allah lah yang bisa membalas kebaikan saudara-saudara. Amin amin ya robbal alamin. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu datang dari Abah, mohon dimaafkan. Untuk konten ini Abah membuat satu judul, Manusia Pilihan Satria Piningit Pewaris. Pembahasan tentang manusia pilihan beragam ceritanya yang disampaikan, dan tidak hanya di masyarakat Indonesia khususnya Pulau Jawa, tapi di luar dari Indonesia pun juga sedang membahas akan datangnya manusia pilihan sebagai utusan Tuhannya yang banyak diyakini setiap agama. Kalau dalam agama Islam tentunya Imam Al-Mahdi. Di agama lain juga menunggu seorang utusan yang disebut sebagai Mesias atau Avatar. Apapun sebutannya, tentu kebenarannya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mengetahui apa yang terjadi di muka bumi. Mari kita berpikir positif saja. Sebenarnya tidak satupun yang bisa memastikan cerita atau ulasan yang disampaikan benar. Begitu juga apa yang Abah ceritakan belum tentu juga kebenarannya. Sebagai manusia yang beriman, tentu kita harus menjauhkan sifat-sifat yang tercela, yang tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti takabur, riya, sombong, dan lain-lain. Dalam diri Abah bertanya, kenapa saat sekarang banyak yang mengatakan mimpi bukan suatu petunjuk? Perlu diketahui, tak kala Allah Subhanahu wa Ta'ala berkalam kepada hambanya atau memberikan petunjuk melalui mimpi, Abah meyakini pernah Abah bahas di video yang terdahulu, manusia pilihan apapun sebutannya dalam mendapatkan petunjuk dengan dua cara, seperti yang dialami junjungan baginda yang mulia Nabi Muhammad SAW. Begitu juga dengan manusia pilihan tersebut. Cara yang pertama, dalam keadaan beliau terjaga atau tidak tidur. Sedangkan yang kedua, dalam keadaan beliau tertidur atau bermimpi. Sebagai manusia, tentu semua orang pasti pernah bermimpi. Ada sebagai petunjuk, bisa juga sebagai bunga tidur. Tentang peristiwa apa yang beliau alami, hanya beliaulah yang tahu. Apakah dalam keadaan terjaga atau juga dalam keadaan beliau tertidur atau bermimpi, itu semua sudah Abah bahas atau jelaskan di video yang terdahulu. Yang gaib bisa ditampakkan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak. Apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah kalau sudah kehendaknya. Kalau yang mengatakan halu atau khayalan karena tidak mengalami peristiwa tersebut. Tapi bagi manusia pilihan yang terpilih, mungkin bisa saja itu terjadi karena beliau orang pilihan. Banyaknya fitnah yang tanpa kita sadari sekarang, inilah zamannya. Yang benar dianggap salah, yang salah bisa dianggap benar karena tidak sesuai dengan keinginannya, karena tidak berpikir positif thinking saja. Ambil hikmahnya, kalau baik diambil, kalau jelek dibuang. Tidak harus saling mencela, merasa benar, maka timbullah rasa ego yang didasari nafsu. Yang perlu diketahui, sang manusia pilihan bukanlah keinginannya sendiri,
Semua yang terjadi pada dirinya sudah dalam ketetapan atau suatu ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta ini. Suka tidak suka, mau tidak mau, beliau terpilih, dan bukanlah mudah untuk menjadi manusia pilihan. Tentu mengalami ujian-ujian yang sangat berat. Dan di sini berkali-kali Abah katakan, tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mungkin atau tidak mampu menjalani ujiannya dengan penuh dengan penderitaan yang sulit dibayangkan untuk membentuk mental yang kuat manusia pilihan yang sudah dipersiapkan. Itu pun terjadi pada para aulia terdahulu, penuh dengan segala ujian. Walaupun saat ini banyak pengakuan yang menjadi manusia pilihan atau yang terpilih, itu lebih baik karena yang asli akan terlindungi keselamatannya. Dan manusia terpilih tentu tidak akan mengakui apa lagi memproklamirkan dirinya bahwa dialah sosok yang ditunggu saat ini. Kita kembali kepada judul di atas sebagai pewaris yang tidak sedikit mengatakan ada hubungannya beliau manusia pilihan dengan leluhurnya. Dalam tafakur, Abah memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah beliau manusia pilihan adalah seorang pewaris? Bisa jadi beliau ada kaitannya yang berdasarkan sanad ataupun nazabnya dari junjungan yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW secara biologis ataupun hubungan darah. Mungkin juga beliau mewarisi keilmuannya. Sama-sama kita dengar beberapa waktu yang lalu banyak yang bertanyakan tentang keaslian keturunan Nabi Muhammad SAW. Di sini Abah tidak membahas tentang perdebatan tersebut. Di sini Abah hanya membahas tentang sosok manusia pilihan. Khususnya di Indonesia, diyakini banyak keturunan Nabi yaitu yang disebut Sayyid atau Syarif yang tersebar di Indonesia. Kalau dalam keyakinan Abah manusia pilihan, kalau ditarik ke atas bisa jadi beliau ada hubungannya darah secara biologis yang tadi Abah sebutkan di atas. Sebagai pewaris dari keturunan junjungan yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW, pertama itu yang Abah dapatkan dalam tafakur. Yang kedua tentunya pewarisnya juga mempunyai suatu perjalanannya yang ada kemiripan dengan leluhurnya walaupun dalam waktu yang berbeda. Tentu semua berproses sebagaimana beliau juga membersihkan hatinya, mungkin juga dohirnya. Sedangkan ujian-ujian yang terberat bagi dirinya adalah melawan hawa nafsu itu sendiri. Di video kemarin Abah katakan beliau sudah mencapai tingkatan hakul yakin. Tentunya semua itu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dalam cerita atau kisah sosok yang diceritakan yang banyak dibicarakan bukanlah suatu khayalan atau halu, karena semua agama meyakini akan datangnya seorang utusan walau beda sebutannya. Mungkin saudara Abah di channel Abah bisa memberi satu pemahaman atau penjelasan tentang cerita yang sudah Abah uraikan tadi. Dan Abah selalu berpesan mohon dijaga lisannya. Apapun komentar-komentar dari saudara kita, mohon dihargai, dihormati. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu datang dari Abah, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.